Sahabat, di depan kita itu adalah Cadas Pangeran atau Jalan Ciherang tepatnya. Namun perlu kita perhatikan bahwa ada yang aneh di sini. Sahabat, sebenarnya di sini ada keanehan di patung yang ini nih. Di patung yang sedang bersalaman itu antara kolonial Belanda dan Pangeran Cornell. Itu Pangeran Cornell sendiri memberikan salam dari menjabat tangannya itu memberikan tangan kiri. Jadi bukan tangan kanan, tangan kirinya yang diberikan kepada kolonial Belanda itu. Itu ada suatu keanehan di situ. Banyak ya yang tidak tahu bahwa sebenarnya dari titik di sini saja sudah ada yang aneh. Mari kita lanjutkan perjalanannya. Sahabat, jalan yang ada di atas Cadas Pangeran ini kini sudah dibangun oleh pemerintahan Kabupaten Sumedang, di mana sekarang jalannya sudah sangat bagus. Sudah dihotmik, kiri kanannya sudah dicor, dan jalannya juga cukup lebar. Jadi sangat indah dan sangat nyaman untuk perjalanannya. Nah, ini adalah anak-anak untuk teteh-teteh lah untuk 17 Agustusan ulang tahun RI yang ke-78. Nah, ini jalannya sudah sangat indah, sudah bagus, di hotmix, sudah mulus, pemandangannya sangat menyejukkan mata, sangat indah, kiri kanan ranau dengan dedaunan, udaranya sangat sejuk sekali. Nah, itu jalan yang ke kiri ada yang jalan ke Cijeruk, tempat pembuangan sampah Kabupaten Sumedang. Entahlah sudah beroperasi atau belum tuh. Oh ya sahabat, kalaupun jalannya ini sudah mulus, sudah bagus, tapi disarankan Anda tetap harus sangat berhati-hati. Karena di sebelah kanannya itu adalah Jalan Cadas Pangeran utama, di mana banyak terjadi hal-hal yang mengerikan. Jadi jurang di sananya itu di kanannya. Oleh sebab itu kalian harus berkendaranya dengan sangat hati-hati tentunya. Jangan sekali-kali mengebut atau menancap gas dengan kuat-kuat atau dengan kecepatan tinggi. Tidak disarankan dan tidak dianjurkan. Sangat dianjurkan berhati-hati ya, kecepatan paling di sini antara 40 sampai 50 maksimum itu. Sahabat, kita sudah dekat dengan lokasi yang kita tuju. Lokasi ini adalah lokasi misteri di mana ada tempat keramat yang ada di dua jalan Cadas Pangeran. Alhamdulillah kita udah sampai. Kita lihat sekelilingnya dulu. Ini adalah prasasti atau tugu tulisan, ini bahasa Inggris atasnya, kemudian yang di bawahnya adalah bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita dapat membacanya nih. Ini yang bahasa Inggris, yang ini bawahnya adalah bahasa Indonesia. Silahkan sahabat baca sendiri ya. Semoga sahabat dapat membacanya dengan baik ya. Ini kita melihat di sekelilingnya. Ini adalah cadas atau memang batuan
diperkirakan ini tingginya sampai 5 meter lebih lah. Oh ya, sahabat, itu jalan yang ke kanan yang lurus itu arah Sumedang, arah ke Kabupaten Sumedang atau ke Kota Sumedang. Adapun yang di kiri yang kita lihat nih itu dari arah Bandung. Jadi ini adalah jalan yang berada di wilayah Cadas Pangeran tapi di atasnya. Mari kita ke atas, kita napak tilas. Namun kita lihat dulu bahwa ini adalah betul-betul kita itu dihapit dengan 2 jalan. Nah, kita lihat nih sahabat, di bawah itu adalah Jalan Raya Cadas Pangeran. Ini pohon aren ya, pohon aren. Nah, ini di bawahnya tuh ada kendaraan lalu lalang itu adalah jalan utama Cadas Pangeran. Sedangkan kita sekarang berada di atasnya. Oleh sebab itu kita memang mau menelusuri napak tilas para karuhun. Apakah tempat ini betul-betul kuburan atau makam atau apalah, kita mudah-mudahan mendapatkan wangsit daripada permohonan tirakat kita nanti. Baik, kita akan segera berjarah di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya agam ini sudah bertanggung layan lagu video. Jaga itu ayo kuningnya. Naon anu aya di dia, naon dia kurasinya segala rutina. Ini kan informasi yang lengkap-lengkapna. Jadi kalau nabi sadaya ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kalian apabila datang ke sini dan mau menapak tilas, ini harus sangat hati-hati. Ini memang terjal sekali ya bebatuannya. Namun alhamdulillah ada orang baik yang menyediakan tambang atau link dari besi ini agar senantiasa yang mau naik ke atas ini berpegangan kepada link ini, kepada tambang ini, agar senantiasa selamat. Ini orangnya sangat kreatif dan baik sekali untuk membuat tambang ini. Ini sangat membantu tambang ini atau pegangan agar senantiasa bisa lancar perjalanan ke atasnya. Apabila hujan ini sangat riskan sekali ya, licin dan sangat berbahaya sekali. Oh, ternyata di atas ini ada bangunan seperti apa ya, pandopo atau saung begitu untuk beristirahat tentunya ya. Baik sekali ini. Indah ini rasanya, pas. Sahabat, setelah kita sampai di tempat puncak ini, ternyata memang ada 2 batu nisan ya, atau 2 kuburan kelihatannya seperti itu. Namun tempat ini sangat kotor sekali karena banyak sampah dedaunan yang jatuh di tempat ini. Namun cukup diakui bahwa udara di sini sangat menyejukkan sekali. Angin sepoi-sepoi. Walaupun banyak kendaraan di bawah terdengar, klakson dan sebagainya, tapi di sini sunyi, sepi gitu. Makom atau tempat di mana tempat ini adalah tempat dikeramatkan oleh warga, wabil khusus untuk warga Kabupaten Sumedang.
khususnya. Nah saya Ar-Rahman Wijaya Al-Bantini mencoba menelisik apa yang sesungguhnya tempat ini yang sungguh dikeramatkan oleh banyak orang. Kita akan kupas, semoga ada petunjuk dari Sang Goib, terutama Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan para karuhun kita memberikan petunjuk apa dan bagaimana silsilah tempat ini terjadi. Apakah ini benar-benar astana atau kuburan atau bukan? Nah kita nanti bermunajat, mudah-mudahan ada petunjuknya. Kita nanti bermunajat di sini apa saja yang kita akan dapatkan secara goib. Baik, sementara kita lihat dulu sekelilingnya. Ini adalah di sana, pemirsa, di sana di sebelah kiri kamera itu adalah jalan Cadas Pangeran, di mana aksesnya banyak digunakan dari mulai mobil kecil hingga mobil besar, bis dan truk dan sebagainya, muatan berat. Nah ini adanya di sana, di bawah di sana itu. Nah adapun jalan yang di sebelah kanan dari kamera ini, sini, itu lihat, itu adalah jalan alternatif atau mungkin saja jalan dahulunya ini, mungkin, atau mungkin yang kedua kita nanti akan membedah berita dari Sang Goib. Mudah-mudahan dengan adanya video ini membawakan sesuatu petunjuk bagi pemirsa, khususnya bagi para pecinta dunia gaib. Nah ini di bawah di sana itu ada 2 jalur tuh pemirsa, sahabat ya, sahabat YouTube Karuhun ini ada 2 jalur kiri kanan. Ini dari arah Sumedang di sana, Sumedang di sana ya. Nah kalau di sana itu arah yang ke Bandung. Jadi arahnya itu jalan yang di bawah itu dari kiri itu untuk arah Bandung. Kalau jalan yang di sini itu dari arah Bandung ke Sumedang, ke Cirebon dan sebagainya. Tapi sementara tidak boleh truk atau bus mungkin karena dalam perbaikan. Baik, kita lihat sekeliling ini. Ini adalah tempat ini nih pemirsa, sahabat. Jadi kita bisa lesehan di sini, ya bisa apa ya? Nah, sini nanti. Ini sangat indah sekali pemandangannya ya. Sangat indah sekali. Itu adalah bukit di mana jalannya ini adalah Cadas Pangeran. Di sana lembah loh. Entahlah kedalaman berapa puluh meter atau mungkin ratus meter ke bawah sana. Nauzubillah min dzalik, banyak kejadian. Ada bus yang ke jurang ya. Ini. Jadi banyak sekali kejadian mistis, kejadian yang sangat berbahaya atau kecelakaan lalu lintas di tempat sana. Ada bis yang tiba-tiba remnya blong masuk ke sana, banyak sekali yang meninggal. Ya, banyak sekali kisah di sini di Cadas Pangeran. Kita akan mencoba bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon izin kepada para karuhun dunia goib. Mudah-mudahan ada petunjuk bagi kita. Kita di sini tidak ada maksud apapun, hanya menelisik, hanya memburu wangsit daripada goibia. Karena memang inilah channel kita, channel Karuhun. Mudah-mudahan sekelumit informasi ini nanti setelah kita bermunajat ada informasi. Baik, untuk menyingkat waktu kita berjarah dulu di sini bermunajat. Mudah-mudahan dapat petunjuk. Pemirsa, ini kita akan bebersih agar senantiasa terjaga kebersihannya tempat ini.
Memang sahabat, sebaiknya apabila kita ke tempat ziarah dimanapun kita berada, melihat seperti ini, kita harus mawas diri untuk tidak harus disuruh, agar kita sadar bahwa kebersihan adalah sesuatu kewajiban bagi kita. Jadi sebelumnya kita bermunajat, kita berziarah, kita berdoa di tempat ini, ya kita bersihkan dulu. Niatkan bahwa kebersihan ini adalah salah satu ibadah, salah satu sedekah untuk kita juga. Kita bersihkan, kita sapu, kebetulan sapunya juga sudah ada, sudah tersedia walaupun gagangnya sudah tidak ada nih sapu. Tapi hasilnya juga cukup bersih ya. Oh ya sahabat, sebenarnya AA datang ke sini itu berdasarkan wangsit, di mana wangsitnya memang sudah agak lama. Namun baru sekarang lah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan AA ke tempat ini. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai di tempat ini. Mudah-mudahan ada hikmah bagi kita untuk bisa mengetahui apa yang sebenarnya di tempat ini ada. Nah, kalau sudah bersih kan enak kita tuh. Baik, kita persiapkan dulu untuk kita berziarah di tempat ini ya. Baik, kita akan berdoa dulu agar senantiasa mendapatkan petunjuk. Alhamdulillah, setelah AA berziarah, berdoa atau bertawasul, petunjuknya sudah ada. Mudah-mudahan petunjuk ini bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, mohon maaf, khawatir AA Rahman Wijaya salah menyebutkan ini. Tapi kita bermohon juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para pelaku gaib. Ini tempat ternyata tempat mati lasan. Tidak mau menyebutkan ini kuburan atau bukan, tapi bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini adalah tempat mati lasan para karuhun Sumedang, terutama Pangeran Jayadinata, yang disebut Pangeran Kornel. Ini bermunajat di tempat. Jadi sebelum ini dibobok oleh para Romusa dulu, dan itu juga para Romusa ya, zaman perang dulu, zaman Belanda, ini banyak sekali, sudah tidak terhitung yang meninggal, yang jadi tumbal di tempat ini dari mulai zaman perang dulu hingga sekarang, tidak terhitung. Udah ribuan. Nah, ini kita bermunajat, ternyata Pangeran Kornel, karuhun zaman dulu, bukan Pangeran Kornel saja, ini mendapatkan wangsit di sini. Ini banyak nih karuhun di sini hadir. Namun beliau tidak usah dibuka, katanya. Ini kuburan apa? Yang penting kamu tahu. Jadi bahasa Sundanya teh, ku hidup ulah dibuka ieu tempat. Naon anu ieu na itu na, naon anu ieu bejakeun wae, pangwartoskeun kasadayana anu bade jarah ka dieu, yen ieu mah sok geura munajat di ieu tempat. Mudah-mudahan tempat ieu mustajab kanggo anu para ngaduana gitu. Ulah disebatkeun ku hitep yen ieu kuburan atau napi lain, cukup hitep anu uninga dina ieu tempat sakitu. Abdi wayahna teu tiasa ngabuka. Bahasa Indonesianya, saya mohon maaf tidak bisa membuka ini kuburan atau bukan.
Hanya saya sendiri yang diberitahu bahwa ini bukan atau iya. Tapi yang jelas katanya ini tempat bermunajat para karuhun untuk memohon petunjuk, memohon wangsit apa yang mesti dilakukan. Jadi kalau gundah gulana itu zaman dulu bukan bermohon kepada para penasehat manusia, tapi langsung kepada Zat Ilahi Rabbi Allah. Kalau dulu Yaning Gusti, nah itu mereka berpedoman kepada petunjuk goi. Nah inilah jadi saran di sini bagi sahabat yang mau bermunajat di tempat ini, mudah-mudahan tempat ini mustajab bagi kalian yang berdoa di sini apapun hajatnya. Cuma ingat katanya hajatnya yang baik saja, jangan mau mencelakai manusia yang lain atau ikhwan-ikhwan yang lain atau saudara-saudara kamu manusia yang jangan sekali-kali bermunajat di sini untuk mencelakai orang. Karena apa? Akibatnya para karuhun itu akan kepada dirimu sendiri. Begitu katanya. Jadi ini gaib itu juga ada yang kiri, ada yang kanan, ada. Tapi kita bermohon kepada Allah yang baik sajalah. Jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan di tempat ini. Kita bermunajat tetap kepada Allah. Mudah-mudahan tempat ini menjadi barokah, menjadi bermustajab bagi siapapun yang berdoa di sini. Adapun doanya mau siang, mau malam, terserah. Memang baiknya keheningan malam ya baiknya. Tapi kalau umpamanya siang seperti sekarang ini tidak apa-apa. Ya mungkin itu yang bisa petunjuk gaib yang bisa disampaikan. Jadi silahkan rawat katanya tempat ini dirawat baik-baik. Mari bermunajat di sini, bertawasul dengan berfadilah, dengan memohon karomahnya tempat ini, makom ini. Tapi ingat, jangan sekali-kali meminta kepada tempat ini. Minta kepada Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali meminta karomah daripada karuhun-karuhun di sini. Karuhun di sini tidak bisa apa-apa selain membantu memunajatkan doa-doa kalian. Ini karuhunnya ada. Mungkin itu yang bisa buka daripada dunia gaib di tempat ini. Mungkin itu saja. Bila mana ada kekurangan, ada kelebihan, mohon maaf. Pasti ada kekurangannya, ya mohon maaf. Bagi orang yang lebih mengerti, lebih tahu, ya sudah, kita satu guru satu ilmu, tidak harus kita mengganggu. Baik, itu saja. Sahabat, setelah kita bermunajat, berjarah di atas di sana, ini loh tuh kelihatan kan bukitnya berbeda. Nah ini adalah jalan yang dari arah Bandung. Nah, dari arah Bandung di bawahnya itu jalan Cadas Pangeran. Mari kita langsung jalan untuk memutar, kita pulang lagi ke arah Bandung. Ini sangat indah sekali ya sahabat, pemandangannya kota Sumedang ini seperti lagu yang dibawakan oleh Bang Dul Sumbang, atau apa ya nyebutnya, Akang Dul Sumbang. Nah ini kita mutar di sini, kita mutar di sini ke arah Bandung. Nah itulah ke kiri ke kanan, jadi jalannya dibagi dua. Nah ini kita udah masuk di jalan Cadas Pangeran misalnya. Nah ini kita lihat nih dari bawah, tadi kita di atas naik itu. Nah inilah tempat yang kita tadi bermunajat, di sela-sela jalan ini, di bukit tinggi loh sahabat ini. Nah, inilah bukit yang kita tadi munajat di atas. Ini kita di bawahnya, ini di atas truk ya, biasa saya berarti lebih daripada 5 meter ya kalau dari sini tingginya. Nah inilah sahabat jalan Cadas Pangeran, dimana mitos-mitosnya kemarin itu ada Siana hilang di sini kan. Tapi ternyata bukan, hoax katanya, hoax lah atau berita bohong. Nah ini memang selain daripada kasus Siana itu,
itu banyak sekali kejadian-kejadian yang menyeramkan di sini karena banyak sekali korban. Kita menuju ke bawah ya, ke lembahnya pemirsa. Nah inilah jalan, di sana juga ada keramat namanya keramat Hebel Isu. Ini bawahnya Cadas Pangeran itu. Ini lembahnya. Ini lembahnya. Ini mungkin untuk perjalanan kali ini menelusuri misteri yang ada di makam yang ada di Cadas Pangeran. Kita sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua.